Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat AA. Hari ini saya akan ngisi kajian di masjid ini, Masjid Tariqul Huda. Kajian fikih yaitu tentang ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam. Dan bagi sahabat AA yang ingin masjidnya dikunjungi, silahkan tulis di kolom komentar ataupun silahkan hubungi nomor WA ini. Atau juga sahabat AA yang ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang dibahas hari ini ataupun materi apa saja tentang keislaman, insya Allah kita akan sama-sama bahas. Terima kasih sahabat AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat AA. Alhamdulillah hari ini kembali kita bisa bersilaturahim. Semoga sahabat AA dimanapun semuanya keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, rizkinya berlimpah, doa-doanya diijabah, putra-putrinya soleh-solehah. Yang belum ke Mekah semoga segera ke Mekah, juga ke Madinah, baliknya beli rumah, beli sawah, dan hidupnya tambah barokah dari dunia sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih para subbreaker, para subscriber yang telah mensubscribe channel YouTube dakwah ini. Semoga menjadi wakaf yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala demi tegaknya syiar Islam di Nusantara Republik Indonesia ini, khususnya umumnya di dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita mencoba akan membahas tentang masalah mandi besar. Tapi sebelumnya seperti biasa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Deg 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 der. Masya Allah sahabat AA, mungkin ada yang sudah tahu apa itu mandi besar ya. Kalau wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, kalau mandi besar ini adalah untuk menghilangkan hadas besar. Kenapa hadas besar ini harus hilang? Kenapa hadas kecil harus hilang? Karena salah satu syarat sah sholat adalah bersihnya diri kita dari dua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil bisa hilang dengan wudhu, hadas besar tidak bisa hilang dengan wudhu. Hilangnya hadas besar itu dengan mandi. Pada kesempatan ini kita akan bahas apa saja yang menyebabkan kita ini harus mandi dan amaliyah apa saja yang harus kita lakukan ketika mandi. Pasunatan-pasunatan apa saja yang harus kita lakukan ketika mandi. Dan yang terakhir kita akan bahas apa saja yang tidak boleh kita lakukan kalau kita sedang berada dalam posisi hadas besar. Nah, itu akan kita bahas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Dalam kitab Tadhib ada kalimat
Walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Yang mewajibkan mandi besar itu ada 6. Ada 6. Salasatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. 3 hal berbarengan, laki-laki dan perempuan. Artinya pada laki-laki ada, pada perempuan ada. Nah, wa salasatun tahtassu bihan nisa. Yang 3 hal ini khusus untuk perempuan. Nah, apa saja 3 hal yang berbarengan untuk laki-laki dan perempuan? Yang pertama, iltiqaul khitanain, bertemunya 2 alat khitan. Jadi kalau 2 alat khitan, baik alat khitan laki-laki ataupun alat khitan perempuan bertemu, maka itu wajib mandi besar. Maksudnya kalau terjadi persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, maka itu wajib mandi besar. Ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah sumbernya. Abu Hurairah mendapatkan ini dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba alaihil ghuslu." Apabila duduk seseorang antara 2 anggota perempuan yang 4, maksudnya antara 2 paha, antara 2 paha perempuan. Summa jahadaha, kemudian melakukannya, maksudnya melakukan persetubuhan dengan perempuan tersebut. Faqad wajaba alaihil ghuslu, maka sungguh hal itu telah mewajibkan dia adus. Jadi kalau suami istri bersetubuh, maka itu wajib adus. Nah, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan wa illam yunzil, walaupun tidak sampai keluar mani. Jadi mau keluar tidak keluar, kalau terjadi persetubuhan suami istri, maka itu wajib yang namanya adus. Nah, itu yang pertama, itu berbarengan laki dan perempuan ya. Kalau perempuan melakukannya, laki-laki melakukannya, wajib untuk melakukan adus. Yang kedua, wa inzalul maniyyi, keluar mani. Jadi yang pertama tadi melakukan persetubuhan, walaupun tidak keluar mani, wajib adus. Yang kedua, keluar mani. Jadi kalau mani keluar, wajib adus. Mani keluar itu bisa karena mubasyarah, bisa karena ada interaksi dengan lawan jenis. Misalnya ada yang pegang istrinya, keluar. Baru bercumbu dengan istrinya, keluar. Nah, kalau keluar mani, walaupun misalnya tidak terjadi persetubuhan, tapi keluar mani, wajib adus. Atau juga misalnya mimpi. Nah, mimpi juga kalau keluar mani wajib adus. Ini dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim juga. Sumbernya dari Ummu Salamah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha berkata, Ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim telah datang menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innallaha la yastahyi minal haq." Sesungguhnya Allah itu kalau untuk urusan hak, Allah enggak pernah malu-malu. Kan ada tuh kalimat dalam Al-Qur'an, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan. Nah, gitu. Kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, kalau untuk urusan yang hak, Allah enggak pernah malu-malu." Fahal 'alal mar'ati min guslin idza hiyah talamat? Apakah seorang wanita harus adus, harus mandi besar ketika dia bermimpi?
Dalam sebuah pengajian ketika membahas masalah ini, saya bertanya sama ibu-ibu, emangnya ibu-ibu suka adanya mimpi? Gitu. Kata ibu-ibu, ada. Oh, ternyata mimpi itu bukan hanya laki-laki. Benar sekali apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini, bahwa perempuan juga suka ada yang mimpi. Maksudnya mimpi bersetubuh, ya, mimpi jima. Dan mimpi bersetubuh, mimpi jima ini adalah ciri baleg bagi seorang laki-laki. Seorang anak laki-laki walaupun umurnya baru 9 tahun, tapi kalau dia sudah bermimpi jima, dia sudah bermimpi bersetubuh, maka dia sudah baleg. Nah, itu ciri baleg bagi laki-laki. Kalau wanita, kalau umurnya 9 tahun, walau umurnya baru 9 tahun, dia sudah head, maka si wanita itu sudah baleg. Nah, ternyata wanita juga ada mimpinya. Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah wajib adus, wajib mandi besar seorang wanita apabila dia bermimpi? Nah, kata Nabi, faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, na'am, iya, harus mandi besar, kata Nabi, harus adus seorang wanita. In ro'atil ma'a, idza ro'atil ma'a, apabila si wanita tersebut melihat air, maksudnya melihat mani. Jadi kalau mimpi keluar mani, nah wajib adus. Bagaimana kalau misalnya mimpi tapi enggak keluar mani? Enggak wajib. Kan kata Nabi, apabila melihat mani, maksudnya apabila keluar mani. Jadi kalau mimpi tidak keluar mani, tidak wajib adus. Kalau keluar mani, wajib adus. Tapi kalau berhubungan nyata, bukan mimpi, tapi real, berhubungan suami istri, walaupun tidak keluar mani, wajib adus. Nah, yang kedua, yang mewajibkan adus itu bukan mimpinya, tapi keluar maninya. Maka ulama mengatakan, apabila laki-laki, apabila perempuan, dia keluar mani, maka wajib adus. Bapak-bapak misalnya lagi nonton sinetron, di sinetronnya ada artis cantik, diliatin, langsung keluar misalnya, nah maka si bapak itu wajib adus. Tegangan tinggi si bapaknya ya, baru lihat aja udah keluar. Yang ketiga, yang mewajibkan adus yang berbarengan laki dan perempuan itu adalah wal mautu, maut. Apabila saya meninggal, Asep Anom, maka harus mandi. Apabila sahabat AA meninggal, maka harus mandi. Jadi kematian itu mewajibkan seseorang untuk mandi. Nah, karena yang meninggal sudah tidak bisa mandi sendiri, maka kewajibannya beralih kepada yang hidup. Maka yang mati itu wajib dimandikan, wajib diadusan, wajib dimandi besaran. Nah, tuh. Jadi 3 yang berbarengan antara laki-laki dan perempuan. 1 persetubuhan, yang kedua keluar mani, yang ketiganya kematian. Wa salasatun tahtasu bihan nas. Selanjutnya ada 3 hal yang mewajibkan adus. Ini mah khusus untuk perempuan. Pertama, al-haidu, head. Nah, ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 222. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa la taqrabuhunna, maka kalian para suami jangan mendekati mereka, para perempuan. Maksudnya para perempuan yang sedang haid, gitu. Kan ayat sebelumnya
fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhi wanita yang sedang haid. Bukan dijauhkan. Kalau di zaman jahiliyah dulu wanita yang haidnya dijauhkan, ditaruh di gunung-gunung, di hutan-hutan. Kasihan. Kalau zaman modern mah, zaman Islam tidak. Si wanita tidak harus ditaruh di hutan, biarkan di rumah gitu. Bergaul bersama kita, bareng-bareng sama kita, duduk bareng-bareng, makan bareng-bareng. Yang tidak boleh itu digauli, maksudnya disetubuhi. Nah itu jauhi, jangan digauli, maksudnya gitu. Jauhi wanita-wanita yang sedang haid, maksudnya wala taqrabuhunna, jangan kau gauli mereka, jangan kau setubuhi mereka, hatta yathurna, sehingga mereka itu suci. Fa idza tatoharna, nah, apabila mereka sudah mandi. Nah, yang dimaksud dengan tatoharna di sini maksudnya adalah igtasilanna, apabila mereka itu sudah mandi, apabila mereka itu benar-benar sudah mandi. Fa idza tatoharna, apabila mereka sudah benar-benar mandi, sudah bersih, sudah mandi besar, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka silakan kamu datangi mereka itu sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan Allah. Maksudnya silahkan kamu gauli, kamu campuri, kamu setubuhi. Min haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang sudah Allah berikan, Allah perintahkan. Jadi menggauli istri itu harus manusiawi ya, harus sesuai dengan tuntunan Allah. Jangan mentang-mentang istri sendiri, kan ada yang disiksa dulu gitu kan, pukul-pukul dulu, sudah lemas, sudah kelihatan sakit, digauli. Itu mah tidak sesuai dengan perintah Allah, itu mah tidak berperi kemanusiaan. Atau misalnya digauli lewat belakang, nauzubillah, itu juga tidak boleh, itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Gauli sesuai dengan yang sudah Allah perintahkan secara wajar. Min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Itu Al-Baqarah 222. Selanjutnya dalam hadis Bukhari, ada hadis Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimata binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, kata baginda Rasul, fa idza aqbalatil haidatu fada'is shalah, apabila engkau haid, kata Nabi, maka tinggalkan sholat, jangan sholat. Sholat fardu tinggalkan, sholat sunat tinggalkan, sholat apapun tinggalkan, itu kata Nabi. Wa idza adbarat, apabila haid itu sudah hilang, sudah lenyap, sudah pergi, sudah tidak ada, faghtasili, maka mandilah engkau, wasolli, dan sholatlah engkau. Nah, itu ya. Jadi haidnya sudah hilang, mandi, setelah mandi baru sholat. Nah itu. Jadi khusus untuk perempuan ada 3 yang mewajibkan adus itu, yang mewajibkan mandi besar itu. Pertama haid, yang kedua nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari perempuan setelah dia melahirkan. Apabila darah itu sudah berhenti, nah biasanya 40 hari 40 malam. Makanya laki-laki, para suami itu suka ngasih tanda tuh kalau sudah istrinya melahirkan. Hari ke-1 cakra, hari ke-2 cakra. Dikiranya sudah selesai, padahal cakranya sama anaknya tidak tahu. Tahu-tahu udah 40 padahal baru 30 hari. Pas dilihat istrinya, ternyata istrinya masih nifas. Oh, anaknya ikutan nyakra. Anaknya udah
gede maksudnya, bukan bayi. Tuh sahabat Allah, nifas. Kalau sudah nifas berhenti, nifasnya selesai, nifasnya sama kayak head, mandi, baru setelah itu sholat. Nah, yang ketiga, yang terakhir, wal wiladah, yaitu melahirkan. Kalau seorang istri melahirkan, maka wajib dia mandi besar. Setelah mandi besar, nanti keluar nifas, selesai nifas, mandi lagi. Jadi 2 kali mandi. 1 setelah wiladah, setelah melahirkan. Yang kedua setelah nifas. Nah, itu 3 hal yang khusus untuk perempuan. Nah, selesai itu bab pertama yang mewajibkan adus. Sekarang kita bahas hal-hal yang harus dilakukan ketika adus. Nah, hal-hal yang harus dilakukan ketika adus ada 3. Wa faraidul gusli salah satu asya'a. Yang wajib dilakukan ketika adus ada 3. Yang harus dilakukan ketika adus ada 3. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Bagaimana Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung niat. Nah, kata Imam Syafi'i, innama sihhatul amal, sesungguhnya sahna niat itu binniyat, tergantung daripada niatnya. Maka yang pertama dalam adus itu adalah niat. Apa niatnya? Nawaitul gusla lirraf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Niat saya mandi besar wajib karena Allah Ta'ala. Nawaitul gusla, niat saya mandi besar, liraf'il hadasil akbari, karena untuk menghilangkan hadas besar, fardhon lillahi ta'ala, fardu karena Allah. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, wa izalatun najasah in kanat ala badanihi, menghilangkan najis-najis yang ada dalam badannya. Nah, jadi sebelum mandi itu dihilangkan dulu najis-najisnya. Bisi di kemaluan ada najis, di dubur ada najis, di badan kita ada najis, maka najis-najis itu sebelum mandi besar dihilangkan dulu. Izalatun najasah. Yang ketiganya adalah wa isalul ma'i ila jami'is sya'ari wal basyarati, yaitu melaburkan air ke seluruh rambut dan ke seluruh kulit, jadi ke seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus rata, airnya harus kena, harus ada semua. Ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala minal janabah bada'a fagosala yadaihi. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau akan adus, apabila beliau akan mandi besar, bada'a fagosala yadaihi, maka Rasulullah memulainya itu adalah dengan membasuh kedua tangannya, yang tadi seperti pada wudhu. Jadi awal-awalnya telapak tangan dibasuh, nah, dibasuh sambil baca bismillah. Tsumma yatawaddau, kemudian berwudu, kama yatawaddau li shalah, sebagaimana akan berwudu. Sebagaimana akan berwudu ketika untuk sholat. Jadi setelah membasuh tangan, kemudian tadi kan awal-awalnya kan menghilangkan najis dulu. Oh, najis dibersihkan. Bisa ada dalam tubuh kita najis-najis dibersihkan. Setelah itu membasuh tangan. Kemudian wudu. Nah, wudu dulu. Niat wudunya apa? Niat wudunya adalah niat untuk sunat mandi.
nawaitul wudu'a sunnatal gusli lillahi ta'ala. Gitu niat wudunya. Nawaitul wudu'a, niat saya berwudu, sunnatal gusli, sebagai niat adus, sebagai pasunatan adus lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nawaitul wudu'a sunnatal gusli lillahi ta'ala. Nah, setelah berwudu, tsumma yadkhulu asabi'ahu fil ma'i. Nah, setelah itu baru dimasukkan tangannya ke dalam wadah, fayukhalilu biha usula sya'ri, kemudian dibasuh kepalanya. Nah, kalau kita kan ada sampo itu zaman sekarang mah, jadi pakai sampo, kemudian disilang-silang si kepalanya. Nah, begini, dibersihkan. Thumma yasubu ala ru'thihi salasa gurafin biyadihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kepalanya itu 3 kali basuhan dengan tangannya. Nah, pakai gayung kalau kita ya. Kalau pakai shower ya tinggal di showernya diarahkan ke kepala. Nah, 3 kali. Tsumma yufidul ma'ala jildi kullihi, kemudian setelah itu membasuhkan air tadi ke seluruh tubuh. Nah, jadi itu cara mandi besarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diawali dengan menghilangkan najis-najis dalam tubuh kita. Setelah itu cuci tangan, kemudian berwudu. Setelah berwudu lalu membersihkan kepala. Nah, setelah membersihkan kepala baru air dibanjurkan ke seluruh tubuh kita. Itulah adusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasunatuhu khamsatu asya'a. Nah, sekarang pasunatan dalam adus. Tadi kan hal-hal yang wajib dilakukan ketika adus. Nah, yang wajib dilakukan ketika adus itu satu niat, yang kedua menghilangkan najis dari seluruh tubuh, yang ketiganya adalah membanjurkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kemudian pasunatan adus itu ada 5. At-tasmiyatu, yang pertama adalah membaca basmalah. Nah, jadi membaca basmalah mah untuk wudu harus, untuk mandi juga harus, sunat, disunatkan. Dan untuk amal soleh yang lain, untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Ibu mau ngepel rumah, ngepel lantai ya, bismillah. Nyuci baju, bismillah. Nyuci piring, bismillah. Nanak nasi, bismillah. Mau masak, bismillah. Mau apapun, selagi pekerjaan itu positif, pekerjaan itu baik, maka awali itu dengan bismillah. Sebagaimana sabda Rasul, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Setiap amal soleh, setiap kebaikan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu adalah aqta. Aqta itu maksudnya nakisun wa qalilul barokah, kurang barokah. Jadi kalau mau barokahnya full, awali dengan bismillah. Termasuk mau adus, at-tasmiyah. Bismillah itu ketika apa? Ketika tadi membasuh telapak tangan. Kemudian yang keduanya, pasunatan mandi besar itu adalah wal wudu'u qablahu, wudu sebelumnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tadi, yaitu hadis Bukhari Muslim yang sumbernya dari Ibunda Aisyah, bahwa baginda Nabi setelah mencuci telapak tangan sambil baca basmalah, kemudian beliau berwudu. Jadi sebelum mandi besar itu disunatkan untuk wudu. Maka niat wudunya itu juga yang tadi niatnya, nawaitul wudu'a sunnatal gusli.
Yang ketiganya adalah wa imrarul yadi alal jasadi, yaitu menggosok-gosok badan dengan tangan. Jadi gosok-gosok itu dibersihkan semua. Apalagi kalau pakai sabun ya, digosok-gosok. Wal mualatu, yang keempatnya adalah mualah. Mualah itu maksudnya tuluy menului, terus menerus ya, berkesinambungan. Tidak berhenti dulu, habis wudhu misalnya ngabasok dulu, enggak begitu, langsung ya habis mandi lalu mandi besar. Wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan mengakhirkan yang kiri. Nah ini selalu ya, selalu Rasulullah itu begitu, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'nihi kullihi. Jadi Rasul itu baik pakai sendal, baik nyisir rambut, baik bebersih, bersuci, termasuk dalam segala hal Rasul itu selalu mendahulukan yang kanan. Pakai sendal yang kanan dulu, pakai sepatu yang kanan dulu, pakai baju yang kanan dulu, nyisir rambut yang kanan dulu. Itu selalu mendahulukan yang kanan dalam segala urusan. Jadi ini adalah sunnah dari baginda Rasul. Makanya dalam beradus juga, dalam mandi besar juga, sunnatnya itu adalah mendahulukan anggota yang kanan, baru anggota yang kiri. Nah itu sahabat AA dimanapun berada, hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah adus ya, masalah mandi besar. Nah, mudah-mudahan ilmu ini jadi penuntun untuk kita dalam hidup di muka bumi ini selaku umat Islam. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina, Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, jangan Engkau persulit untuk kami ya Allah. Sempurnakan hidup kami dengan amal soleh yang Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.